Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Akhirnya, Yun Xiao keluar dari monumen dewa dan hal pertama yang ia lakukan adalah merampok seluruh perbendaraan klan Xiahou. Ya, seperti Tuan Muda Yun biasanya, tidak ada yang aneh sedikit pun. Nah, next, kita akan dengarkan lagi kisah Tuan Muda Yun di part 37. Kini, setelah Yun Xiao membawa Xia Huojian pergi, dia membawanya ke formasi teleportasi di kota Fufeng. Di depan penjaga, Yun Xiao membayar sejumlah batu primordial sambil berkata, "Bawa kami ke istana Dewa Darah." Apa? Tangan penjaga formasi itu bergetar ketika mendengar permintaan Yun Xiao. Ia menatap ke arah Xia Huojian, lalu berkata, "Tuan Muda Jian, bukankah ini saatnya pesta besar dari Tuan Tua? Apakah Anda tidak menghadirinya?" Wajah Xia Huojian memerah. Dia membentak, "Apa hubungannya pesta orang tua itu denganmu? Kerjakan saja tugasmu dan jangan campuri urusan yang bukan tanggung jawabmu." Tuan muda ini hendak pergi ke istana Dewa Darah. Maka segera buka formasinya. Kalau sikapmu sebagai penjaga formasi seperti ini, apa kau tidak paham dengan prinsip supremasi pelanggan? Kalau hari ini kau tidak bekerja dengan benar, aku pastikan besok kau akan sibuk mencari pekerjaan baru. Mendengar itu, mulut penjaga terenganga. Ia sama sekali tidak memahami situasi di sana. Namun karena takut, dia segera mulai mengaktifkan formasi teleportasi. Yun Xiao menepuk bahu Xia Huojian sambil tersenyum. "Nak, kau cukup lihai dalam bicara. Kau benar-benar terlihat seperti seorang manajer." Xia Huojian memasang wajah masam. Kemudian, keduanya masuk ke dalam formasi teleportasi. Formasi mulai bercahaya dan tubuh mereka perlahan memudar sampai akhirnya menghilang. Istana Dewa Darah sesungguhnya tidak jauh dari kota Fufeng. Tetapi bahkan dengan basis kultivasi Yun Xiao saat ini, kalau dia hanya terbang, maka itu akan memakan waktu 7-8 hari. Tentu Yun Xiao tidak mau membuang waktu selama itu. Inilah alasan kenapa dia pada akhirnya menggunakan formasi teleportasi. Lalu, tak lama kemudian, mereka pun muncul di sebuah kota kecil yang lebih ramai dibandingkan kota Fufeng. Jadi, ini adalah kota dari Istana Dewa Darah. Yun Xiao tampak mengamati sekitar. Xia Huojian merasa aneh mendengar perkataan Yun Xiao. Lalu dengan hati-hati dia bertanya, "Apakah ini pertama kalinya kamu datang ke tempat ini?" "Itu bukan urusanmu," jawab Yun Xiao singkat. Dia tampak mengamati sekeliling dan melihat plakat kota. Kota Maigu, nama yang cukup aneh. Oh, benar. Bukankah ini tempat di mana tulang-tulang di seluruh wilayah timur dikuburkan? Yun Xiao tiba-tiba teringat. Mendengar itu, Xia Huojian tersenyum pahit. Dia menjelaskan, "Tempat ini sangat terkenal. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Apa mungkin kamu adalah orang dari luar daerah?" Mendengar itu, wajah Yun Xiao seketika menjadi muram dan Xia Huojian cepat-cepat menampar mulutnya sendiri. "Maafkan aku terlalu banyak bicara." Di sekitar kota ini disebut sebagai area pemakaman tulang. Konon katanya, tempat ini adalah medan perang terkenal di zaman kuno, di mana di sini ada puluhan ribu orang yang tewas. Selain ada banyak tulang, di sini juga menyembunyikan banyak harta karun di dalamnya. Bahkan ada juga binatang buas tingkat 9. Xia Huojian memandang Yun Xiao dan mencoba mengkonfirmasi bahwa dia tak lagi salah bicara. Setelah itu, Xia Huojian melanjutkan,
Monumen yang kamu bawa kemungkinan adalah senjata tingkat 9 yang berasal dari pemakaman tulang ini. Meskipun mendapatkan sebuah senjata itu tidaklah mudah, tetapi tempat ini tetaplah gunung spiritual dan tanah yang berharga. Maka banyak orang yang rela menempuh ribuan mil untuk berkultivasi di sini. Dan juga Istana Dewa Darah adalah sekte terkuat yang menguasai seluruh area pemakaman tulang. Nada suara Xiahou Jian penuh dengan rasa hormat. Ia mengira bahwa Yun Xiao tak tahu tentang kekuatan dari Istana Dewa Darah, sehingga Yun Xiao sebelumnya berani menyinggung Istana Dewa Darah. Xiahou Jian berharap bahwa setelah mendengar penjelasannya itu, sikap Yun Xiao akan berubah. Tapi harapannya pupus. Yun Xiao sama sekali tak terkejut, bahkan tak terlihat riak sedikit pun di matanya. Yun Xiao berkata dengan tenang, "Oh, jadi itu memang tempat dengan energi spiritual yang padat. Tak heran kalau sekte yang menguasai tempat ini akan menjadi sangat kuat." "Apa kau benar-benar tidak tahu?" Xiahou Jian tersenyum getir. Dia lalu menjelaskan, tempat ini memang bukan milik sekte manapun, karena tempat ini posisinya sangat penting. Ratusan tahun lalu, Kota Bulan Merah memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan area pemakaman tulang pada Istana Dewa Darah dalam konferensi aliansi wilayah timur. Mereka diperbolehkan untuk menggunakan sumber daya yang ada di sini. Tetapi, keputusan itu sempat memicu ketidakpuasan dari banyak sekte. Semuanya berebut untuk menguasai tempat ini. Dan karena itu, Istana Dewa Darah yang sudah ditunjuk lalu membuat aturan bahwa siapapun boleh masuk dan berkultivasi, termasuk mencari harta, asalkan mereka membayar sejumlah primordial stone. Namun, semua harta yang mereka temukan harus dijual terlebih dahulu kepada Istana Dewa Darah. Kalau Istana Dewa Darah tidak menginginkannya, maka mereka boleh membawanya pergi setelah memberikan potongan pajak. Sayangnya, paman keduaku agak bodoh. Setelah dia mendapatkan monumen itu, dia enggan untuk menyerahkannya pada Istana Dewa Darah. Dia malah memutuskan untuk membawanya pulang. Dan itu adalah alasan kenapa Istana Dewa Darah mengambil tindakan atas klan Xiahou. Mendengar itu, Yun Xiao mencibir. "Yah, sayang sekali. Klan Xiahou tidak memiliki penerus yang setia. Kau bahkan membocorkan informasi semacam itu kepada Istana Dewa Darah. Karena tindakanmu, keselamatan klan Xiahou menjadi terancam." Wajah Xiahou Jian memerah. "Aku melakukan ini demi kebaikan klan. Aku mengambil inisiatif untuk menebus kesalahan mereka. Apa yang salah dari tindakanku?" "Ya, terserahlah. Itu bukan urusanku," jawab Yun Xiao. Ini Yun Xiao tampak bergumam. "Baiklah, Istana Dewa Darah memang memiliki kekuatan. Aku hanya tahu pemimpinnya memiliki gelar Dewa Darah. Tetapi setinggi apa tingkat kultivasinya? Apa kau tahu?" Xiahou Jian lalu menjawab, "Pemimpin dari Istana Dewa Darah dikenal dengan nama Dewa Darah. Itu adalah gelarnya. Siapapun yang menjadi pemimpin istana akan disebut sebagai Dewa Darah. Mengenai kultivasinya, kupikir saat ini dia setidaknya berada di tingkat Martial Sovereign bintang 9. Mendengar itu, Yun Xiao tampak memutar matanya. Itu adalah bentuk sarkasme yang tak disembunyikan. Yun Xiao memang tidak tahu siapa yang berada di puncak Istana Dewa Darah. Yun Xiao tahu bahwa Xiahou Jian hanya mengada-ada. Dan memang benar
bahwa Xiao Huojian itu tidak tahu tingkat apa Dewa Darah saat ini. Namun, dia terlalu malu untuk mengakuinya, jadi dia pun mengarang cerita. Yun Xiao lalu kemudian berkata dengan datar, kalau memang dia adalah seorang martial Sovereign bintang 9, mustahil aku tak mengenalnya. Kecuali dia adalah salah satu dari seorang ahli penyendiri. Karena aku tak mengenal orang ini, berarti dia belum mencapai level yang layak untuk kuperhatikan. Sekarang ayo pergi. Tak peduli level kultivasinya, kita akan segera mengetahuinya. Tanpa ragu, Yun Xiao melangkah menuju bangunan besar di kejauhan. Samar-samar terlihat kiroh yang berada di tengah. Jumlahnya sangat melimpah. Jantung Xiao Huojian berdegup kencang. Tangannya pun menjadi dingin dan dia buru-buru mengikuti Yun Xiao. Bagaimanapun melarikan diri adalah hal yang mustahil. Jadi Xiao Huojian kini bersikap patuh. Beberapa saat kemudian, Yun Xiao dan Xiao Huojian terlihat terbang di atas. Mereka melayang di atas istana Dewa Darah. Xiao Huojian berkata, itu aula utama. Dia menunjuk sebuah gedung yang tertinggi. Lalu Xiao Huojian melanjutkan, aku beruntung diterima sebagai murid di aula utama. Sebaiknya kita turun cepat. Kita terlalu mencolok di sini. Akan merepotkan kalau ada para ahli dari istana yang melihat kita. Tapi Yun Xiao langsung berkata, katakan padaku, di mana letak mereka menyimpan harta mereka. Mendengar itu, Xiao Huojian tersenyum pahit. Mana aku tahu, aku cuma seorang murid baru. Bagaimana mungkin aku tahu lokasi sepenting itu? Oh, jadi kau tak berguna. Wajah Yun Xiao tampak masam. Seketika Xiao Huojian merinding. Dia ketakutan. Jangan bunuh aku. Selama kamu tak membunuhku, aku mau melakukan apa saja. Bahkan aku siap menjadi pelayanmu. Mendengar itu, Yun Xiao tak ragu. Dia langsung melemparkan Xiao Huojian ke bawah. Dan Xiao Huojian terkejut. Dia mendapati seluruh meridiannya kini telah tersegel. Dengan begitu, dia bahkan tak bisa mengeluarkan ki. Dan kalau dia jatuh dari ketinggian itu, pasti tulang-tulangnya akan remuk, walau ada kemungkinan dia masih bisa selamat. Kini Xiao Huojian hanya bisa berdoa dalam hati agar dia jatuh ke atas pohon dan meredam dampak yang ia terima. Tapi sayang, tubuhnya tiba-tiba menghantam kekuatan tak terlihat. Energi besar menekannya, dan sebelum dia sempat berteriak, tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Melihat itu, Yun Xiao tampak berpikir, ternyata ada formasi pelindung di sini. Nah, sekarang apa yang harus kulakukan? Saat Yun Xiao tengah berpikir, tiba-tiba terdengar sebuah suara dingin dari arah bawah. Siapa yang berani menyentuh formasi pelindung istana Dewa Darah? Tampaknya kau sudah bosan hidup. Kemudian cahaya merah menyala naik ke atas, dan sosok berpakaian merah perlahan muncul di hadapan Yun Xiao. Yun Xiao terkejut. Dia bisa mengenali suara itu. Dan benar saja, ternyata pemilik suara itu tak lain adalah Cao Yangxin, orang yang ia temui di Gunung Meru. Kau Li Yun Xiao? Cao Yangxin langsung mengenalinya. Mata Cao Yangxin menyipit, tatapannya kini terasa dingin. Tak kusangka kau bahkan sudah mencapai ranah martial supreme. Apa ini karena energi spiritual yang kau dapatkan di Gunung Meru? Yun Xiao sendiri juga merasa heran saat menatap Cao Yangxin.
Kultivasiku tak ada hubungannya denganmu. Aku tahu bahwa teknik kultivasi Istana Dewa Darah itu sesat. Tetapi seharusnya kalau hanya dengan teknik itu, kau belum bisa mencapai titik ini. Jadi, apa kau meminum darah roh sejati? Aura Cao Yangxin memang sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Padahal, ketika dia masih berada di Gunung Meru, dia hanya berada di ranah Martial Grandmaster. Tapi sekarang, dia sudah berada di ranah Martial Supreme. Mendengar kata-kata Yun Xiao, Cao Yangxin tampak kesal. Kultivasiku bukan urusanmu. Untuk apa kau datang ke Istana Dewa Darahku? Aku masih ingat kau memiliki harta yang kau ambil dari Gunung Meru. Apa kau datang hari ini untuk menyerahkannya padaku? Aura darah milik Cao Yangxin semakin kuat. Lalu, langit mulai berubah menjadi merah pekat, dan bau amis serta anyir menyelimuti udara yang ada di sana. Niat membunuh Cao Yangxin meledak dan terpancar begitu jelas. Melihat itu, Yun Xiao tampak tetap santai. Aku datang tidak untuk memberimu hadiah. Aku datang karena aku mendengar bahwa Istana Dewa Darah punya sebidang besar tanah bernafas dari Gunung Meru. Jadi aku datang untuk mengambilnya. Lelucon ini sama sekali tidak lucu, kata Cao Yangxin dengan dingin. Ini memang bukan lelucon, maka wajar kalau ini tidak lucu. Ada apa dengan orang-orang di dunia ini? Belakangan semuanya menjadi aneh. Padahal aku mengatakannya dengan jujur, tetapi aku malah dikira bercanda. Mungkin lain kali aku harus bercanda supaya dikira serius, jawab Yun Xiao dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Cao Yangxin merasa direndahkan. Dia pun menjadi sangat marah. Sepertinya kau benar-benar sudah gila. Apa perlu aku menampar kepalamu agar isinya keluar? Yun Xiao lalu menjawab dengan santai. Kau mengatakannya seolah kau bisa mengalahkanku. Daripada kau kusiksa sampai mati, lebih baik sekarang tunjukkan padaku arah di mana kau menyimpan tanah bernafas itu. Biar aku yang mengurus sisanya. Mendengar itu, pupil Cao Yangxin mengecil. Kau sudah gila. Harus kuakui bahwa kau memang berbakat, tetapi kau benar-benar bodoh. Kalau begitu, akan kuakhiri ini dengan segera dan akan kuambil semua harta dari Gunung Meru yang ada padamu. Dengan lambaian tangan dari Cao Yangxin, bendera darah berkibar di udara. Langit seketika berubah menjadi lautan darah. Yun Xiao tetap tersenyum. Sejak dia mencapai ranah Martial Supreme, sebagian besar kekuatannya telah kembali. Dan dengan banyak kartu truf di tangannya, makin sedikit orang di dunia ini yang bisa membunuhnya. Kini Cao Yangxin mencibir. Wajahmu yang tanpa ekspresi itu sama persis saat ada di Gunung Meru. Aku benar-benar membencinya. Hari ini, aku akan menginjak-injak wajahmu sampai rata untuk menghilangkan semua rasa kesalku. Mendengar itu, Yun Xiao tertawa. Sepertinya kau sedang banyak pikiran. Kau bicara ngelantur. Cao Yangxin tampak geram. Aku harus mengakui bahwa ketenanganmu itu luar biasa. Lihat saja, jika aku memurnikanmu menjadi bendera darahku, kekuatanku pasti akan meningkat dengan pesat. Yun Xiao, berbanggalah, kau akan menjadi batu loncatan bagiku untuk menuju puncak. Cao Yangxin lalu membentuk serangkaian segel di tangannya, dan bendera darah memancarkan aura yang mengerikan. Kemudian muncullah lautan darah, dan di sana
perlahan-lahan juga muncul seorang budak darah dengan wajah yang ganas dan mata hitam pekat. Aura di tubuhnya terus meningkat hingga pada akhirnya mencapai tingkat Martial Supreme bintang 1. "Lihatlah, inilah budak darahku. Hebat bukan?" Cao Yasin tersenyum puas. Ia lalu menunjuk jarinya dan budak darah itu meraung lalu mulai menyerang Yun Xiao. Bum! Pukulan budak darah itu memicu ledakan kabut darah. Yun Xiao menghindarinya dalam sekejap dan dia terus bergerak mundur. Sambil mundur, Yun Xiao berkata, "Tampaknya kau telah banyak bertumbuh. Tetapi, kenapa kau masih memainkan permainan yang membosankan? Ayolah, tunjukkan sikap orang dewasa." Yun Xiao mengangkat tangan. Kini tangannya berubah menjadi petir. Lalu dalam satu ayunan, petir itu menghantam budak darah milik Cao Yasin dan meledak. Budak darah meraung kesakitan, namun karena lautan darah yang ada di sekitarnya, lukanya pulih dengan cepat. Ekspresi Cao Yasin menjadi serius. "Petir? Petir adalah salah satu elemen yang menjadi musuh bebuyutanku. Pantas saja kau tak gentar berhadapan denganku. Tapi sayang sekali, perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Sekarang, aku akan mulai serius. Cobalah bertahan jika kau bisa." Cao Yasin lalu melambaikan tangannya. Kabut darah meledak dan memadat menjadi budak darah yang baru. Totalnya ada 10 budak darah, dan tingkatan mereka ada di ranah Martial Supreme. Mereka meraung serentak dan mengepung Yun Xiao dari segala arah. Aura mereka menekan hingga kulit Yun Xiao pun mulai memerah. Yun Xiao tersenyum. Dia tampak mengejek. "Kau benar-benar belum berkembang. Sungguh mengecewakan." Lalu mata surgawi di dahi Yun Xiao pun terbuka. Angin kencang keluar dan mulai berputar di telapak tangan Yun Xiao. Perlahan angin itu pun membesar dan membentuk sebuah tornado. Setelah menjadi seorang Martial Supreme, kendali Yun Xiao atas kekuatan elemen menjadi semakin halus. Angin kencang yang bersiul itu kini menyebar ke segala arah. Kemudian, saat Yun Xiao mengepalkan tangannya, pusat tornado menyusut tajam, lalu menyebar seperti pusaran angin. Angin-angin itu memotong ruang bagaikan bilah yang tajam. Mari kita coba teknik baruku, kincir angin besar. Yun Xiao tampak menyeringai. Suara angin yang ada di tangannya menusuk seperti sebuah kaca yang tergores. Gendang telinga Cao Yasin berdenyut sakit. Kemanapun angin itu lewat, segalanya terkoyak tanpa ampun. 10 budak darah milik Cao Yasin tercapik sebelum mereka sempat menyerang. Angin terus menguat dan membuat seluruh lautan darah menjadi goyah. Brengsek! Amarah meledak di hati Cao Yasin. Di Gunung Meru, dia pernah ditekan oleh Yun Xiao. Kini setelah dia menapaki puncak di ranah Martial Supreme pun, rupanya dia masih dipermainkan. 100.000 bendera pembunuh Yama. Cao Yasin melesat ke udara. Dia meraih bendera Dewa Darah yang berkibar. Lalu dia mengubahnya menjadi pedang dan mengayunkannya. Dalam sekejap, lautan darah terbelah. Ombaknya melonjak dahsyat. Yun Xiao menatapnya dingin. Aku tak lagi tertarik bermain denganmu. Kau sudah kehilangan kualifikasimu." Yun Xiao mengacungkan 2 jari. Lalu 2 pedang bintang dingin langit utara melesat, membentuk sebuah susunan pedang ganda. Seketika pedang Qi menyapu langit dan menebas bendera darah. Gelombang tekanan roh menutup langit bagaikan jaring laba-laba. Apa yang terjadi?
Jantung Cao Yasin bergetar. Matanya dipenuhi keterkejutan. Bendera Dewa Darah kini mulai retak di bawah tekanan pedang milik Yun Xiao. Tetesan esensi darah berubah menjadi manik-manik, lalu kemudian lenyap. Sementara ki pedang Yun Xiao justru menjadi semakin kuat. Ki pedang itu kini berusaha menghancurkan bendera sepenuhnya. Sialan, ini tidak masuk akal. Ia menggertakkan gigi, menuangkan seluruh kekuatan ke dalam bendera Dewa Darah. Cahaya merah darah bersinar, mengguncang ki pedang, namun situasinya sudah menjadi sulit. Bendera darah adalah senjata yang sedang ia kembangkan. Kerusakannya berarti sebuah bencana. Cao Yasin buru-buru memutar seluruh kekuatannya untuk mengguncang formasi pola pedang milik Yun Xiao, dan dia segera mundur ratusan meter. Begitu ia mundur, cahaya merah darah yang memenuhi langit tersedot kembali ke dalam bendera, dan langit pun kembali menjadi normal. Wajah Cao Yasin tampak pucat. Bendera di tangannya kusam dan dipenuhi retakan. Ia mendesis, "Senjata tingkat mendalam apa ini? Jangan katakan padaku dua pedang ini adalah senjata tingkat 9. Kecemburuan Cao Yasin meledak. Sialan, berapa banyak harta yang dimiliki oleh anak ini? Kutuknya dalam hati. Sementara itu Yun Xiao kini tersenyum tipis. Aku ingat, kau dulu juga mendapatkan pedang bagus di Gunung Meru. Apa kau menyerahkannya ke Istana Dewa Darah? Aku tak mengira kalau kau adalah orang yang tidak mementingkan dirimu sendiri. Wajah Cao Yasin berubah. Senjata itu memang ada padanya, namun dia menyimpannya sebagai kartu truf. Bahkan di dalam Istana Dewa Darah tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tapi sekarang dia mulai ragu. Kalau dia menggunakannya di sini, maka itu akan menjadi masalah. Tapi jika dia tidak menggunakannya, dia tidak akan mampu mengalahkan Yun Xiao. Rasa tak berdaya merayap. Harga dirinya runtuh seketika. Dengan penuh keengganan, Cao Yasin menatap Yun Xiao dan berkata, "Harus kuakui bahwa kau memang berbakat. Tapi yang kau singgung hari ini adalah Istana Dewa Darah, bukan aku. Aku tak perlu melawanmu mati-matian, karena akan ada orang lain yang mengurusmu." Setelah jauh lebih tenang, Cao Yasin lalu menyimpan bendera Dewa Darah miliknya. Kalau kau ingin tahu tentang tanah bernafas, benda itu sekarang ada di tangan klon Dewa Darah milik guruku. Jika kau mampu, pergilah sendiri untuk mengambilnya, kata Cao Yasin yang sengaja memprovokasi. Oh, kau menyebutnya itu hal yang bagus. Aku ingin tahu seberapa kuat Dewa Darah itu. Yun Xiao masih tampak santai. Melihat itu, Cao Yasin berkata, "Kau benar-benar punya nyali. Guruku adalah seorang martial Sofragan bintang 5 tahun lalu. Belakangan ini, beliau melakukan kultivasi tertutup dan tidak ada yang tahu. Mungkin sekarang beliau sudah berada di bintang 6 atau bahkan 7. Apa kau masih berpikir untuk melanjutkan perjalananmu ini?" Yun Xiao mengerutkan kening. Bintang 6 atau 7 itu memang cukup merepotkan. Sejenak Yun Xiao berpikir. Saat ini yang terkuat di dalam timnya adalah Mo Xiaochuan, dan itu pun hanya bintang 4. Bahkan jika dia mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia paling-paling hanya mampu martial Sofragan bintang 5 puncak. Jaraknya masih terlalu jauh. Bahkan jika Shao Huang Haolian ikut bergabung, mereka masih belum bisa menang. Melihat Yun Xiao yang sedang berpikir, Cao Yasin mencibir.
Kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit. Jika kau memiliki nyali, maka kau juga harus bersiap untuk dikubur di dalam istana Dewa Darah." Setelah itu, lebih dari selusin sosok terbang mendekat. Mereka datang karena sebelumnya mereka juga merasakan adanya serangan pada formasi pelindung dari istana Dewa Darah. Semua orang yang datang itu setidaknya berada di ranah martial supreme. Yun Xiao bisa merasakan semua aura yang datang. "Ho, saudara Yasing, kupikir kamu adalah bakat kelas bawah dari istana Dewa Darah. Tapi rupanya kau adalah bibit unggul di tempat ini. Bahkan mereka yang datang ini tidak jauh lebih kuat darimu." "Hah, aku mengerti sekarang." Yun Xiao menghina istana Dewa Darah dengan kesadaran penuh. Mendengar itu, tentu Cao Yasin berseru, "Li Yun Xiao, tahukah kau bahwa kepercayaan diri dan ketenanganmu itu yang membuatku membencimu?" Dan tak lama kemudian, selusin orang itu benar-benar ada di sana. Salah satu dari mereka bertanya, "Tetua Cao, siapa orang ini? Apa kalian saling mengenal?" Cao Yasin mendengus. "Aku tak begitu mengenalnya. Aku hanya tahu namanya. Sayangnya aku tak cukup mampu mengurus dia seorang diri. Jadi sepertinya aku harus merepotkan Tetua Yu untuk membantuku menyelesaikan masalah ini." "Oh, dengan kekuatan Tetua Cao, kamu sampai perlu meminta bantuanku untuk mengurus hal ini?" Wajah orang yang tadi bicara, alias Tetua Yu, kini tampak masam. Cao Yasin menatap datar. "Jangan gegabah. Meski dia hanya seorang martial supreme bintang 1, dia punya beberapa kartu truf tersembunyi yang sulit untuk dihadapi. Aku tak tega melihatnya mati di sini, tapi dia telah melanggar aturan istana Dewa Darah. Jadi dia harus mati. Aku harap Tetua Yu dan Dewan Tetua bisa membantuku." Wajah Tetua Yu berubah. Dia lalu tertawa. "Kalau begitu, Tetua Cao, saya pasti akan melakukan yang terbaik." "Silahkan. Tapi perlu kuperingatkan bahwa dia memiliki beberapa trik. Jadi jangan ceroboh, Tetua Yu." Cao Yasin mengingatkan. "Terima kasih karena sudah mengingatkanku." Tetua Yu mengabaikan peringatan itu. Dia terus tertawa lalu mengulurkan telapak tangannya dan mencoba meraih Yun Xiao. "Menyerahlah dan serahkan semua saripati darahmu padaku. Itu akan menjadi kehormatan besar bagimu." Mendengar itu, orang-orang yang ada di sekitar sana menatapnya dengan iri. Memurnikan esensi darah dari seorang kultivator adalah kesempatan langka. Karena seorang kultivator memang sulit untuk dibunuh, apalagi di tingkat martial supreme ke atas. Bahkan kalau mereka kalah pun biasanya mereka akan melarikan diri. Namun kini, semua indera ilahi terkunci pada Yun Xiao. Jadi sekalipun dia ingin melarikan diri, mereka berpikir Yun Xiao tak akan bisa lepas. Melihat sekumpulan orang bodoh itu, Yun Xiao tampak menghela nafas. Kenapa semua orang di istana Dewa Darah sama saja? Oke, kalau kalian memang mau darahku, maju dan ambillah sendiri. Yun Xiao membentuk segel aneh. Lalu api Punix keluar dari dahinya. "Oh, kau seorang pengendali api? Dan tampaknya api ini bukan api biasa. Kau memang seorang yang berbakat." Tetua Yu menjadi bersemangat. Dia segera membentuk segel di tangannya. Kemudian muncullah kerangka darah di belakangnya. Kerangka itu tampak membuka mulut dan menggigit api Punix. Budak darahku bisa menekan dan melahap semua elemen. Jadi kuucapkan terima kasih atas makanannya. Budak darah itu lalu menelan api Punix dalam satu tegukan. Boom! Dalam sekejap,
Tubuh budak darah itu hancur. Mata Punix kini menyala merah. Dia menukik dan ke arah manapun dia lewat, api berkobar. Ah! Tetua Yu menjerit kesakitan. Budak darah miliknya tentu terhubung dengan pikirannya sendiri, dan budak darah itu kini lenyap sepenuhnya. Otomatis, rebound yang besar juga diterima oleh Tetua Yu. Sampai-sampai ini membuat meridiannya terguncang hebat. Budak darah seharusnya memiliki sifat abadi. Walaupun dihancurkan seperti apapun, selama ada suplai darah, seharusnya budak darah dapat terlahir kembali. Tapi sayang sekali, kali ini budak darah Tetua Yu benar-benar hilang. Bahkan Tetua Yu tak lagi mampu membangkitkannya. Tetua Yu tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi yang jelas bahwa api Punix itu sungguh berbahaya. Tetua Yu berseru, "Semuanya, serang dia bersama-sama. Jangan sampai dia lepas." Yang lain sempat terkejut, tetapi segera melepaskan jurus pamungkas mereka. Seketika cahaya merah meledak dan mengepung Yun Xiao. Hati Cao Yasin pun goyah. Budak darah Tetua Yu itu sangat kuat. Sampai-sampai dirinya pun harus bersusah payah hanya untuk mengalahkannya. Tapi Yun Xiao menghabisinya dalam satu gerakan. "Cobalah juga kincir anginku." Yun Xiao tertawa dan 2 pusaran angin berputar di sekelilingnya, lalu menyapu seluruh lautan darah yang mengepungnya. Tetua Yu terkejut. Kekuatan unsurnya aneh dan kuat. "Jangan gunakan esensi darah. Tumpuk domain kalian. Tekan dia sampai mati." Teknik terkuat seorang martial supreme adalah domain mereka. Dan dengan segera semua orang yang ada di sana mengikuti keputusan ini. Dengan jumlah sebanyak itu, bahkan seorang martial suffragan pun akan kesulitan untuk bergerak. Ruang di sekitar Yun Xiao mulai terdistorsi. Domain terus bertumpuk dan menekan tubuhnya hingga hampir membuatnya kehilangan kendali. Ekspresi wajah Yun Xiao akhirnya berubah. Dengan tekanan domain sebesar ini, rasanya seperti tertimpa beberapa gunung. Tubuh Yun Xiao mulai diselimuti cahaya bulan yang terang. Bagaimanapun, ia hanya seorang martial supreme bintang 1. Ketika dia harus menghadapi kekuatan domain dari semua orang ini, jelas itu agak berlebihan. "Nah, sekarang apa kau masih bisa bertahan, anak muda?" Tetua Yu tertawa dengan penuh semangat. Tetapi wajahnya seketika berubah saat melihat perubahan di tubuh Yun Xiao. "Tunggu, mungkinkah cahaya ini adalah bentuk tubuh dewa?" Ekspresi Tetua Yu menjadi serius. Dia lalu mengambil kesempatan ini dan berseru, "Hei anak muda, kau telah menghancurkan budak darahku. Hari ini kau harus menjadi penggantinya." Tetua Yu tahu bahwa fisik Yun Xiao itu istimewa. Jika dia bisa mendapatkan Yun Xiao sebagai budak darahnya, itu akan membuat kekuatannya meningkat dengan signifikan. Tetua Yu mengeluarkan sebuah bendera dan melambaikannya ke udara. Meskipun berbeda dengan milik Cao Yasin, tapi bentuknya mirip. Seketika lautan darah mengalir deras menuju ke arah Yun Xiao, dan lautan itu berusaha untuk menelannya. Tatapan Yun Xiao kian menjadi dingin. "Aku hanya bermain-main sebentar, tapi kalian sudah sangat bernafsu." Seketika tubuh Yun Xiao berubah menjadi petir, lalu dia melesat ke atas dalam sekejap. Yun Xiao menembus domain lautan darah dan terbang tinggi ke langit. "Apa? Mustahil. Bagaimana bisa dia lolos dari begitu banyak domain yang menekannya?" Wajah Cao Yasin pun berubah drastis. Keringat dingin kini mulai membasahi dahinya. Ia menyesali keputusannya karena telah memakai kartu truf untuk melawan Yun Xiao. Kini, rasa takut seolah mencengkram hatinya. Ia tak sanggup memahami bagaimana Yun Xiao berkultivasi hingga dia menjadi sekuat ini.
Sungguh tidak masuk akal. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Cao Yasin memandang Yun Xiao dari kejauhan. Kini Yun Xiao tampak mengangkat tangan kanannya ke langit. Lalu monumen dewa melayang keluar. Ukurannya terus membesar hingga sebesar gunung kecil. Kekuatan domain menyebar dan kemudian jatuh seperti meteor. Apa? Dia bahkan tidak mencoba kabur. Cao Yasin menunduk. Dia melihat formasi pelindung istana Dewa Darah yang dituju. Celaka! Dia berniat menghancurkan formasi pelindung. Hentikan dia! Namun Tetua Yu dan para ahli lainnya tak mampu bergerak di bawah tekanan domain milik Yun Xiao. Wajah mereka pucat. Daripada mati, mereka memilih untuk melarikan diri, membakar esensi darah dan berubah menjadi kabut darah, lalu terbang pergi menggunakan blood escape. Ledakan besar terjadi. Segel pelindung istana Dewa Darah pecah dalam satu gerakan. Mereka yang terlambat melarikan diri berubah menjadi daging tumbuk. Wajah Tetua Yu tampak pucat. Tangannya penuh dengan keringat dingin. Tetua Cao, inikah masalah yang kau ingin kami selesaikan? Kemampuan ini bahkan di luar batasan kami. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk berhati-hati? Cao Yasin membalas tajam. Dia punya banyak kartu truf. Bagaimana bisa kau dengan ceroboh menyerang dan berakhir kehilangan begitu banyak ahli di bawahmu? Sial. Masalah ini akan menjadi semakin rumit untuk dijelaskan pada Dewa Darah. Tetua Yu ikut mengutuk. Cao Yasin, kau benar-benar bukan manusia. Aku menolongmu dengan niat baik, tapi kau malah menyalahkanku. Menolong katamu? Cao Yasin berteriak. Kalau bukan demi esensi darahmu, memangnya kau mau membantuku? Cih! Daripada kau mengeluh, lebih baik kita pikirkan cara untuk menjelaskan masalah ini pada Dewa Darah nanti. Cao Yasin tampak mengerutkan kening. Li Yun Xiao benar-benar tak tahu diri. Sehebat apapun dia hanyalah seorang martial supreme. Aku ingin lihat bagaimana dia menghadapi para ahli di ranah martial Sofregen yang ada di istana. Tatapan Tetua Yu pun berubah. Dia kini ikut menyeringai. Tetua Cao, tampaknya orang ini adalah kenalan lamamu. Aku sulit percaya bahwa ini adalah sebuah kebetulan. Mendengar itu, ekspresi Cao Yasin menegang. Tetua Yu, apa maksudmu? Berhati-hatilah saat kau bicara, atau aku akan mengambil nyawamu. Bukan aku yang menilai apakah ini omong kosong atau bukan. Kita lihat saja, apakah Dewa Darah percaya pada kebetulan seperti ini atau tidak. Tetua Yu tertawa terbahak-bahak, dan wajah Cao Yasin kian menjadi pucat. Di bawah kendali Yun Xiao, monumen dewa terus membombardir formasi pelindung istana Dewa Darah. Sampai akhirnya, formasi itu benar-benar runtuh. Kejadian sebesar ini tentu menyebabkan kegemparan. Seorang ahli dari dalam istana Dewa Darah pun keluar. Dia berseru, "Lancang, berani sekali kau merusak formasi pelindung istana kami. Kau pantas mati." Suara raungan terdengar di telinga. Sosok berlumuran darah melesat di langit. Dia langsung melepaskan tinju ke arah Yun Xiao. Melihat itu, dada Yun Xiao bergetar hebat. Dia memanggil kembali monumen dewa dan segera menahan pukulan itu. Pukulan ini berasal dari seorang martial Sofregen. Jadi meski dia menahannya, Yun Xiao tetap mendapatkan luka. Namun, ini bukan yang orang-orang dari istana Dewa Darah harapkan. Seharusnya pukulan itu sudah cukup untuk membuat Yun Xiao meledak menjadi kabut darah. Tetapi rupanya, Yun Xiao bahkan masih sanggup berdiri dan hanya menderita luka. Ahli yang baru melancarkan serangan itu pun menoleh ke samping dan berkata, "Tetua Yu, kau yang bertugas menjaga pertahanan hari ini.
Bagaimana bisa seorang martial supreme bintang 1 menghancurkan formasi pelindung istana? Sementara itu, kau bahkan hanya berdiri dan menonton. Tubuh Tetua Yu bergetar. Perasaan dingin menjalar sampai ke punggung. Lalu Tetua Yu buru-buru membungkuk. Tuan Sima, orang ini adalah teman lama dari Tetua Chao. Kami terkejut dia menyergap kami. Dia orang yang sadis. Bahkan beberapa orang di antara kami juga terbunuh. Saya pun terluka parah karena kecerobohan saya. Tetua Yu mencoba melemparkan masalah ini pada Cao Yasin. Tetua Yu, beraninya kau memfitnahku. Cao Yasin murka. Ia tak menyangka bahwa Tetua Yu benar-benar menjadikan dirinya sebagai tameng. Kecurigaan melintas di wajah Sima Chuanheng. Dia adalah ahli yang baru saja datang. Sima Chuanheng lalu berkata dingin, apapun alasannya, kau tetap bersalah karena melalaikan tugasmu. Aku akan mendengarkan penjelasan kalian setelah menangkap orang ini. Sima Chuanheng lalu mendongak. Tatapannya sedingin es. Dia melihat Yun Xiao dan berkata, bocah, hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Esensi darahmu tidak buruk. Kau cocok untuk memberi makan iblis darah milikku. Yun Xiao mengerutkan kening. Iblis darah? Apa itu? Dan di mana Dewa Darah berada? Sima Chuanheng terkejut. Kau mengenal tuan istana kami? Tuan Sima, bocah ini mengaku datang untuk mencuri tanah bernafas. Potong Cao Yasin dengan cepat. Mendengar itu Sima Chuanheng terbahak-bahak, seolah dia mendengar lelucon terbaik di dunia. Ia bahkan sampai memegang perut. Air matanya keluar. Bocah, kau ingin merebut tanah bernafas? Seorang martial supreme bintang 1 berani-beraninya datang ke istana Dewa Darah kami untuk hal itu. Konyol sekali. Senyum tipis muncul di bibir Yun Xiao. Katakan saja padaku di mana Dewa Darah berada. Tawa Sima Chuanheng mereda. Ia kini menatap Yun Xiao dengan sinis. Tanah bernafas memang ada pada Dewa Darah, tapi saat ini beliau sedang menggunakannya untuk memurnikan binatang iblis darah di dalam istana binatang darah. Jika kau memang berani, silahkan rebut sendiri. Tapi asal kau tahu, tempat itu dipenuhi oleh ahli di tingkat martial Sovereign. Coba saja kalau kau punya nyali. Sima Chuanheng memberi jalan sambil mencibir. Dia memberikan pose seperti mempersilahkan Yun Xiao. Cao Yasin mengernyit. Dia hendak bicara namun segera menahan diri. Dengan kekuatan yang baru diperlihatkan Yun Xiao, ia memang adalah seorang martial supreme yang luar biasa. Tetapi kalau dia berani menyentuh alis Sima Chuanheng, itu sama saja dengan mencari kematian. Cao Yasin melirik ke arah Tetua Yu. Rupanya Tetua Yu juga berpikiran sama. Jika nanti terjadi bentrokan, ini akan menjadi tanggung jawab dari Sima Chuanheng. Terima kasih, jawab Yun Xiao sambil tersenyum. Dia tak ragu sedikit pun dan kemudian langsung terbang turun menuju istana binatang darah. Sima Chuanheng tertegun sejenak. Dia merasa seperti seorang badut. Sarkasme yang ia tunjukkan seolah-olah hanya sebuah candaan. Melihat Yun Xiao melewati dirinya, Sima Chuanheng menjadi sangat murka. Bocah sombong, rupanya kau juga termasuk dalam golongan orang-orang bodoh. Berani-beraninya kau meremehkanku. Sima Chuanheng mengacungkan jarinya dan Ki Kaisar menembus udara dengan kecepatan yang mematikan. Melihat itu Yun Xiao dalam sekejap berteleportasi, membuat serangan Sima Chuanheng gagal mengenainya. Melihat itu, pupil mata Sima Chuanheng mengecil. Teleportasi? Ini tak bisa dibiarkan. Sima Chuanheng segera menyusul, dan dia mendarat lebih dulu di atas istana binatang darah,
Dia lalu mengayunkan tinjunya. Tak peduli sehebat apapun kau tak berhak bertindak semaumu di istana Dewa Darah. Saat ini, para ahli tingkat tinggi tengah memurnikan iblis darah. Jika mereka terganggu, maka akibatnya bisa berakhir fatal. Oleh karena itu, Sima Chuaheng tentu akan menggantikan Yun Xiao apapun yang terjadi. Kekuatan Ki Kaisar menekan segalanya. Ruang di sekitar Yun Xiao pun membeku, membuat dia tak bisa berteleportasi. Angin tinju dari Sima Chuaheng siap menghancurkan Yun Xiao. Tapi tiba-tiba, sebuah sosok muncul di belakangnya. Sao Huang Haolian. Dia mencibir. Kau berani menyebut dirimu sebagai Martial Sovereign dengan tinju seperti ini? Berhentilah mempermalukan gelar dari seorang Martial Sovereign. Lihat, akan kutunjukkan apa itu pukulan sejati. Tinju yang menggetarkan jiwa menembus udara, seolah datang dari luar ruang waktu, mengalirkan jalur agung seni tinju. Di kejauhan, Cao Yasin dan yang lain terperangah. Mereka tak pernah menyangka bahwa Yun Xiao memiliki seorang ahli di ranah Martial Sovereign. Rasa dingin bahkan menjalar ke tulang belakang mereka. Bahkan Sima Chuaheng gemetar. Boom! Kekuatan tinju Sima Chuaheng langsung hancur, dan wajahnya bergetar hebat saat menahan gempuran pukulan dari Sao Huang Haolian. Boom! Tinju itu mendarat. Sima Chuaheng tak mampu menangkis. Tubuhnya terpental, menghantam istana binatang darah hingga dia ringsek ke dalam. Istana itu tampak bergetar hebat. Kemudian terdengar auman. Ah, tidak! Raungan binatang buas menggema dari dalam istana, disusul dengan tangisan memilukan dari Sima Chuaheng. Tak lama kemudian, suaranya terhenti dan auranya menghilang. Sima Chuaheng tampaknya telah tewas. Pupil mata Yun Xiao mengecil. Dengan suara berat ia berkata, "Aku bisa merasakan ki iblis yang begitu kuat. Mungkinkah sosok di dalam istana itu adalah binatang iblis tingkat 9? Sao Huang Haolian lalu berkata, "Tetapi dari energinya, sepertinya ini bukan ki iblis yang murni. Bahkan saya merasa mual hanya karena mencium baunya." Dari dalam istana, terdengar berbagai seruan kaget dan juga marah. Sejak Sima Chuaheng tumbang, situasi di sana berubah menjadi kacau balau. "Buruk, kita semua tak bisa mengendalikan binatang ini. Semuanya mundur." Suara dinginan tegas itu menggema ketika seberkas cahaya merah melesat keluar. Bau anyir segera memenuhi tempat itu. Bum! Ledakan besar mengguncang. Istana itu runtuh hampir setengah. Dan dari puing-puing itu terlihat monster yang mengerikan. Seluruh tubuhnya merah darah, seakan darahnya mendidih. Terdapat gelembung-gelembung darah yang bermunculan di kulitnya. Matanya hitam pekat, dan ketika dia membuka mulut, darah kental menetes ke tanah, membuat tanah berasap dan terkikis. "Sialan, dari mana datangnya binatang ini? Semua usaha kita jadi sia-sia." Binatang yang disebut ini adalah Yun Xiao yang menggagalkan ritual mereka, maksudnya begitu. Saat ini, binatang iblis yang coba mereka kendalikan lepas kendali. Dan tentu saja setelah mengalami banyak penyiksaan, binatang itu menjadi sangat marah. Dia meraung keras, matanya menyapu ke segala arah, dan tiba-tiba dia melesat ke arah Yun Xiao. Meski tak begitu cerdas, tetapi binatang iblis ini mampu membedakan mana yang kuat dan lemah. Dan setelah menilai semua yang ada di tempat itu, dia memilih Yun Xiao sebagai target pertamanya. "Jangan biarkan dia lolos."
para ahli dari Istana Dewa Darah mengeluarkan aura yang luar biasa. Yun Xiao sendiri, dia tampak mengerutkan kening. Dia bisa menilai situasi yang di sana. Ada seorang laki-laki berambut merah. Dia pasti adalah Dewa Darah, karena auranya adalah yang paling menakutkan dibandingkan dengan yang lain. Sementara itu, binatang iblis yang sekarang bergerak ke arahnya sesungguhnya tak kalah kuat dengan Dewa Darah. Bahkan mungkin kalau mereka bertarung, sulit menentukan siapa yang akan menang. Masalahnya, binatang iblis itu sekarang sedang bergerak ke arahnya. Kecepatan binatang itu luar biasa, dan Yun Xiao tak akan sempat untuk menghindar. Yun Xiao lalu kembali mengeluarkan monumen dewa. Lalu Yun Xiao mengarahkannya ke arah binatang iblis itu. Melihat benda yang begitu besar terbang ke arahnya, tentu binatang iblis itu terkejut. Tapi dia tak sempat menghindar. Sesaat sebelum benturan terjadi, tiba-tiba kekuatan jiwa menyebar dan melingkupi seluruh binatang iblis. Kemudian kekuatan jiwa itu menyeretnya masuk ke dalam monumen dewa. Binatang iblis yang sangat besar itu menghilang dalam sekejap. Yun Xiao yang mengerahkan begitu banyak kekuatan jiwa sampai terengah-engah. Dahinya dibasahi oleh keringat. Ia segera memanggil Shao Huang Haolian, memegangnya, lalu kemudian mereka berteleportasi lebih dari 100 meter. Dia kemudian memasukkan Shao Huang Haolian ke dalam monumen dewa juga, dan dia berubah menjadi petir lalu melesat kabur. Semuanya terjadi dalam sekejap. Bahkan Dewa Darah sempat tertegun. Lalu akhirnya dia menyadari bahwa binatang iblis yang sedang mereka taklukkan kini telah dibawa pergi oleh Yun Xiao. Dalam sekejap, Dewa Darah pun menjadi marah dan dia segera melesat mengejar Yun Xiao. Teknik pelarian dari Dewa Darah itu luar biasa. Dalam beberapa kedipan, jarak 100 meter hampir sepenuhnya terpangkas, dan itu memberikan tekanan besar pada Yun Xiao. Yao Long muncul di sebelah Yun Xiao dan berseru, "Bodoh, kau benar-benar mencari mati. Baru saja kau lolos dari maut dan sekarang kau malah memancing yang baru. Teknik pelarian Dewa Darah tak kalah cepat dari petirmu." Mendengar itu Yun Xiao tertawa. Ini hanya kecelakaan. Tetapi aku yakin binatang ini penting bagi Dewa Darah. Mungkin nanti aku bisa menukarnya dengan tanah bernapas. Kau pikir dia akan memberimu kesempatan untuk bernegosiasi? Yao Long menyalahkan Yun Xiao. Tapi Yun Xiao menjawabnya dengan santai. Kesempatan diciptakan oleh manusia. Sudahlah, aku tak mau berdebat denganmu. Kalau aku tak segera pergi, ini akan menjadi masalah yang merepotkan. Yun Xiao segera menelan beberapa pil peringkat 9 dan memulihkan kekuatannya. Oleh karena itu kecepatannya pun sedikit meningkat. Hingga akhirnya Yun Xiao dapat memperlebar jarak antara dirinya dengan Dewa Darah. Dalam sekejap, Yun Xiao menghilang. Sementara itu, di Istana Dewa Darah, suasana di sana tampak sunyi. Semua orang tampak menelan ludah dan gugup. Haruskah kita mengejarnya? Orang yang lain menimpali. Mengejar? Bagaimana caranya? Tuan istana telah turun tangan. Apa gunanya kita pergi? Mendengar itu, semua orang pun setuju. Lalu pertanyaan baru muncul. Tapi bagaimana bisa bocah itu muncul tiba-tiba? Dan siapa dia sebenarnya? Tatapan semua orang kini beralih ke Cao Yasin dan juga Tetua Yu. Keduanya merasakan keringat dingin mengalir di punggung mereka. Semua ahli kini menatap mereka. Bukan tatapan biasa, tetapi seolah-olah mereka telah berubah menjadi landak yang dipenuhi duri. Tak pernah terlintas di benak mereka berdua bahwa situasinya akan berubah sampai sejauh ini. Binatang iblis telah dicuri. Dan kalau mereka dihukum,
nyawa mereka 1000 kali pun tak akan cukup untuk menebusnya. Tapi mereka berdua cukup cerdas. Keduanya saling bertukar pandang, lalu dengan mantap mereka mengambil keputusan, menyalahkan semua ini pada Sima Chuaheng. Bagaimanapun, orang mati adalah kambing hitam terbaik. Dan begitulah kisah Tuan Muda Yun hari ini. Dia datang ke Istana Dewa Darah dan mendapatkan sesuatu yang mungkin akan menjadi sesuatu yang menarik. Kita akan cari tahu kelanjutan kisah hidup dari Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.